kehidupan dari kegelapan. Ia menata dunia menjadi tempat yang indah dan kemudian memberkati semua makhluknya. Berkat Allah berbicara mengenai kemakmuran dan pelipat gandaan kehidupan. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah dan menempatkan mereka sebagai wakil Allah untuk merawat dan memerintah dunia ini. Allah juga menganugerahkan manusia kehidupan yang kekal bersamanya lewat pohon kehidupan. Namun manusia memilih pohon yang lain, pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka mempercayai si ular untuk makan buah itu dan hidup menurut hikmat manusia sendiri. Namun bukan berkat yang mereka terima, melainkan kutuk. Sebagai konsekuensi, manusia diusir dari Taman Eden, hidup berkekurangan dan terpisah dari Allah. Manusia bersusah payah mencari makanan dari tangan sumber hidup sampai kembali menjadi debu. Tetapi Allah juga mengutus ular dan suatu hari nanti akan menghancurkannya. Lalu, bagaimana agar manusia bisa terlepas dari kutuk dan memulihkan hubungannya dengan Allah? Alkitab mencatat ada satu keluarga yang dipilih oleh Allah, yaitu Abraham dan Sarah. Lewat mereka akan tercipta bangsa Israel dan akan lahir Sang Mesias yang akan memulihkan dunia. Inilah kisah perjanjian Allah dengan Abraham. Kisah kami dimulai pada saat Allah menyuruhku untuk keluar dari negeriku dan pergi ke tanah yang akan Allah tunjukkan. Allah berkata, Ia akan memberkatiku dan menjadikanku bangsa yang besar. Maka aku pun pergi seperti yang difirmankan. Negeri yang kami lihat masih diduduki oleh bangsa lain. Namun Allah berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tahun demi tahun pun berlalu. Satu anak pun tidak kami dapat. Lalu, suatu saat Allah kembali berfirman kepadaku. Ia kembali meneguhkan janjinya dan berkata, akan memberkatiku berlimpah-limpah dan membuat keturunanku sangat banyak, bagikan bintang di langit. Seems like there's so much to hope for.
dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung. Akhirnya, tidak lama lagi kami akan mendapatkan anak. Begitulah pikirku ketika Allah kembali meneguhkan janjinya. Namun, kenyataannya berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan. Di titik ini, aku merasa, apakah aku masalahnya? Jangan-jangan anak perjanjian Allah bukan berasal dariku. Karena aku sudah tidak sanggup lagi, aku memberikan hambaku Hagar kepada suamiku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tepat di saat itu, aku telah gagal sebagai suami. Harusnya aku tetap meyakinkan istriku bahwa dari ialah akan lahir keturunan kami, seperti yang telah Tuhan janjikan. Namun, aku pun juga tidak sabar untuk mendapatkan keturunan yang selama ini kunantikan. Maka, aku pun menghampiri Hagar dan pada akhirnya mendapatkan Ismail. Dan sekali lagi, manusia memilih untuk bertindak sesuai hikmat mereka sendiri dan mendatangkan perpecahan dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah tetap setia. Walaupun keluarga ini telah gagal berkali-kali, sekali lagi Tuhan berfirman kepada Abraham, Allah kembali berfirman kepadaku. Ia kembali meneguhkan janjinya kepadaku dan mengubah namaku dari Abram menjadi Abraham dan istriku dari Sarai menjadi Sarah, yang artinya bapak dan ibu bangsa-bangsa. Ketika mendengar hal itu, tertunduk dan tertawalah aku. Mungkinkah
bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Di titik ini, Abraham sudah merelakan anak perjanjian dari Allah dan menaruh semua harapan kepada Ismail. Sehingga Abraham memohon agar Ismail sajalah yang dijadikan sebagai anak perjanjian dari Allah. Ia berseru, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman bahwa Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham, dan anak itu bernama Ishak, dan akan lahir di tahun yang akan datang. Allah akan mengadakan perjanjiannya dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Maka itu haruslah Abraham dan keturunannya memegang perjanjian ini dengan melakukan sunat. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangkit di Mamre dalam wujud 3 orang. Dan Abraham berlari menyongsong untuk menjamu mereka. Di tengah jamuan, mereka mencari Sarah dan berfirman, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat mendengar pernyataan itu, tertawalah. 24 tahun. Selama itulah aku menantikan janji Tuhan. Namun, kandunganku belum juga dibukakan. Dan sekarang, aku diberitahu bahwa tahun depan aku akan melahirkan anak. Di saat suamiku sudah tua dan aku sudah mati haid. Bagaimana bisa aku percaya?
sesuatu apapun yang mustahil untuk El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah selalu menggenapi janjinya, tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Ishak lahir dari kandungan seorang wanita yang sudah mati haid dan dari pria yang berumur 100 tahun. Alkitab mencatat Ishak lahir dalam masa tua mereka pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Abraham dan Sarah harus menunggu selama 25 tahun untuk janji Allah digenapi, agar janji Tuhan menjadi berkat dan bukan kutuk, agar daripadanya tercipta bangsa-bangsa dan menghasilkan raja-raja, dan dari keturunannya akan muncul Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang akan turun sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Olehnya, manusia kembali akan dipulihkan, dan bagi orang percaya, Roh Allah akan diberikan sebagai penolong mereka. Sehingga tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita dengan kasih Allah. Karena itu, marilah kita bersukacita akan kebaikan dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Walau seringkali kita mengecewakan Dia, Allah selalu ingin bersekutu dengan umatnya. 1 Korintus 15 ayat 57-58 berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. We see
untuk menari bersama